kembali lagi. Kita akan membahas soal apa itu HIV, AIDS, dan gejala-gejalanya seperti apa aja. Perlu kita ketahui dulu dari awal, apa sih yang namanya HIV dan AIDS. HIV adalah nama virusnya, AIDS adalah nama gejala sindromnya ya. HIV sendiri itu adalah Human Immunodeficiency Virus, nama virusnya. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi virus HIV ini imunodefisiensi, jadi yang menyerang imunitas tubuh manusia. Dan gejalanya seperti apa aja sih? Gejala-gejala HIV, saya tekankan dari awal, gejalanya itu tidak ada gejala yang spesifik. Itu gejala awalnya, gejala yang pada dasarnya HIV itu tidak ada gejala spesifik. Mungkin Bapak Ibu di luar sana pernah mendengar artikel-artikel dari artikel 1, artikel 2, artikel 3, atau artikel yang seterusnya. Mungkin dari buku, dari koran, atau dari internet, dari YouTube, Google, atau dan lain sebagainya ya, atau media sosial yang lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya kok gejalanya berbeda dari satu ke orang ke yang lainnya, kok artikel satu ke artikel yang lainnya kok berbeda. Itu semuanya tidak ada yang salah, juga tidak ada yang benar. Semuanya itu tergantung dari situasi kondisinya orang tersebut yang terkena HIV. Nah, semua artikel-artikel yang Bapak Ibu dengarkan hari ini itu bisa jadi ada orang yang ngomong karena demam, terus apalagi karena diare, terus ada juga karena yang namanya panas dalam tenggorokan, ada juga sariawan, kepala pusing-pusing. Itu semuanya juga belum tentu benar, semuanya belum tentu itu langsung gejala spesifik HIV, karena HIV itu pada dasarnya tidak ada gejala spesifiknya. Demam, semua orang juga mengalami demam, semua orang mengalami demam. Mungkin Bapak Ibu lagi kecapean, ya kan, atau kurang tidur, ataupun bisa jadi kehujanan, itu bisa demam. Semua orang pernah mengalami demam, dan tidak bisa langsung divonis langsung kalau misalkan demam, kita demam langsung kena HIV. Itu tidak seperti itu ya. Kemudian sakit tenggorokan atau sariawan, itu belum tentu kalau kita itu dibilang langsung kita tuh HIV. Nggak bisa seperti itu, Pak, nggak bisa. Jadi semua itu ada yang namanya gejala-gejalanya itu sendiri. Itu ada fase-fasenya. Jadi stadium 1, 2, 3, dan 4. Itu nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi gejala HIV yang pertama itu tidak ada. Ataupun kita pernah mengalami misalkan ada yang ngomong diare terus menerus. Itu juga belum tentu kalau itu langsung terkena HIV. Terus habis itu pusing, itu juga belum tentu juga. Kadang orang psikosomatis, dia tuh takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Orang mengkait-kaitkan dengan HIV, padahal belum tentu juga. Meskipun beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu mereka pernah melakukan kegiatan yang berisiko, misalkan ya, seperti itu. Terus mereka khawatir, cemas, dikait-kaitkan padahal gejala-gejala ringan, misalkan batuk, misalkan gejala-gejala demam biasa, itu dikait-kaitkan dengan yang namanya HIV. Padahal juga mereka itu belum tentu semuanya. Semua itu belum tentu. Saya pernah punya pengalaman. Saya punya saudara saya ini dia itu sariawan terus-menerus. Jadi terus-menerus sariawan terus, dan jaraknya sariawan itu berdekatan semuanya. Terus dia tuh kontrol ke dokter terus, cek ke dokter, sampai dokter itu menyarankan untuk cek HIV. Kamu coba cek HIV, karena sariawannya itu sampai di gusinya itu sampai bolong jeru. Terus habis gitu dalam gitu. Terus habis gitu dia dicek HIV. Ternyata hasilnya negatif. Padahal dia sering sekali sariawan terus menerus. Dan ternyata dicari-cari penyebabnya dari lambungnya. Begitu dia dari lambungnya sini bermasalah, karena asam lambungnya juga terlalu tinggi, terus pola makannya dia nggak teratur, itu bisa menyebabkan sariawan yang berlebihan.
Dan semua orang juga pernah mengalami yang namanya sariawan juga berlebihan juga mungkin ada seperti itu, dan itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan yang namanya HIV. Nggak bisa dikaitkan dengan HIV. Terus apa lagi? Diare. Diare pun juga belum tentu yang namanya diare itu langsung dikaitkan dengan HIV. Juga belum tentu, nggak bisa langsung dikaitkan dengan HIV. Mungkin Bapak Ibu pernah makan pedas, mulus-mulus, mencret-mencret, terus besoknya diare. Itu sangat mungkin terjadi. Atau enggak Bapak Ibu makan di restoran atau di warung, misalkan uh, dia kotor misalkan, jadi tempatnya nggak bersih, atau piringnya nggak bersih, sendoknya nggak bersih, itu bisa menyebabkan yang namanya diare bisa jadi. Semua itu belum tentu yang namanya gejala-gejala HIV itu langsung dikaitkan. Maksudkan Bapak Ibu sakit, padahal sakitnya biasa aja, langsung dikaitkan dengan yang nama HIV. Itu semuanya belum tentu benar. Saya pernah beberapa orang datang ke tempat saya, dia orangnya tuh stres, ya kan, bingung, cemas, khawatir, dengan tingkat kekhawatirannya berlebihan. Terus dia ngomong, gimana ya, terakhir melakukan kegiatan yang berisiko kapan? 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu, hari ini nggak bisa Pak langsung dikaitkan dengan HIV. Terus 2 minggu yang lalu, terus habis gitu ada nggak cara lain? Kalau sudah 2 minggu kan nggak ada lagi kan caranya ya, harus menunggu. Kalau 2 minggu harus menunggu. Karena kalau misalkan masih kejadian kemarin baru melakukan kegiatan berisiko, itu masih ada obatnya yang namanya PEP. PEP itu obat post exposure prophylaxis. Itu harus diminum itu setelah melakukan kegiatan berisiko, secepatnya diminum, dan diminum selama 28 hari. Kalau dia sudah 2 minggu tidak pernah minum sama sekali, itu biasanya sudah berisiko. Tapi belum tentu juga, itu masih diduga apakah dia terpapar atau belum tentu juga. Nah, beberapa orang tuh datang ke tempat saya, dia tuh cemas berlebihan, psikosomatis. Kalau dia psikosomatis itu bisa meningkatkan stres yang tinggi, ya kan. Kalau dia stresnya tinggi, terus habis gitu malah yang tidak terjadi malah terjadi. Misalkan seperti ini, dia berpikir, wah 2 minggu yang lalu melakukan kegiatan yang berisiko, terus habis gitu, Pak, badan saya agak demam, jangan-jangan ini HIV, jangan-jangan ini gitu. Padahal semua itu juga belum tentu kan, apakah itu HIV atau bukan. Yang bisa ngecek kan dari alat tes HIV-nya, dari laboratorium, klinik VCT, puskesmas, ataupun di rumah sakit. Semuanya belum tentu. Dan semuanya itu datang ke tempat saya, begitu dicek, saya ngomong, gak ada cara lain Pak kalau udah 2 minggu. Nunggu sampai 45 hari. Kalau 45 hari sekarang udah bisa, karena sudah pakai generasi keempat. Kalau yang dulu pakai generasi yang ketiga itu butuh waktu sekitar 90 hari. Jadi masa jendela window periodnya itu 90 hari itu untuk generasi ketiga, rapid test generasi ketiga. Tapi untuk window period yang 45 hari itu generasi keempat sudah bisa, karena generasi keempat ini pakai yang namanya antibodi dan antigen. Sedangkan rapid test generasi ketiga itu pakai yang antibodi aja. Itu kalau 45 hari sudah bisa yang generasi keempat. Ada nggak alat untuk mempercepat, lebih cepat lagi bisa dideteksi? Ada, namanya PCR. PCR kan ada PCR COVID juga, ada PCR HIV dan lain-lain ya. Kalau PCR COVID hari ini harganya berapa? Kurang lebih sekitar 275, 300 ataupun 350 tergantung instansinya ya. Tapi kalau HIV, PCR HIV itu bisa 1 juta ke atas. Mahal harganya. Makanya hari ini jarang sekali orang yang memakai PCR HIV. Biasanya pakai generasi yang keempat atau yang ketiga tadi. Kalau generasi keempat itu sudah final dan akurat. Jadi 42 hari atau 45 hari itu tingkat akurasinya sudah tinggi. Itu bisa sampai kurang lebih sekitar 98% lebih. Bahkan ada beberapa dokter ngomong 99% akurat. Jadi generasi keempat sudah cukup bagus, ya kan? Generasi keempat hari ini teknologi sudah semakin canggih.
Dan beberapa orang tadi yang datang ke tempat saya ngobrol, dia mengalami stres berlebihan, tingkat kecemasan yang berlebihan, dan ternyata dicek setelah 45 hari hasilnya negatif. Banyak sekali orang yang datang ke tempat saya, beberapa banyak juga yang hasilnya negatif. Tapi ada nggak yang hasilnya positif? Saya jarang menemui yang hasilnya positif. Jarang menemui. Mungkin dari setahun saya cuma bisa dari 100 orang, mungkin yang positif itu mungkin cuman 10 orang, 15 orang, jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 15%. Kurang lebih itu dalam jangka waktu kurang lebih setahun. Jadi pada dasarnya virus HIV itu tidak mudah menular pada dasarnya. Ada prinsip-prinsip penularan soal HIV. Penularan soal HIV itu prinsip-prinsipnya ada ESSE. E pertama itu adalah exit ya. Jadi virus harus keluar. Terus habis gitu S yang kedua adalah sufficient. Sufficient itu namanya virus itu dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga adalah survive. Survive itu virusnya harus survive, harus bertahan, harus berjuang. Untuk penularan infeksi ke yang lainnya itu harus berjuang. Yang ketiga, yang keempat adalah E, yang terakhir adalah enter. Enter itu berarti virusnya harus masuk ya, virusnya harus masuk. Nah, penularannya cuma melalui kontak seksual dan jarum suntik seperti itu. Nah, empat-empatnya ini harus masuk kriteria semua ya. Satu tidak memenuhi, ini sudah nggak bisa. Jadi pada dasarnya virus HIV itu tidak mudah menular. Orang yang tertular HIV hari ini itu karena mereka melakukan kegiatan yang berisiko itu berkali-kali. Jarang sekali saya menemukan orang melakukan kegiatan berisiko pertama kali langsung kena HIV. Saya tidak pernah menemukan orang seperti itu. Jadi orang yang hari ini kena HIV, tertular infeksi HIV itu karena mereka melakukan kegiatan berisiko berkali-kali. Ya, jadi itu yang perlu diketahui. Banyak sekali orang yang melakukan kegiatan berisiko, habis itu dia merasa dia gelisah, cemas, kekhawatiran yang berlebih. Itu wajar, ya. Gini, kalau dia melakukan kegiatan berisiko baru kemarin, ya kan, misalkan malam hari dia melakukan kegiatan berisiko, paginya langsung minta ke dokter, minta diresepkan obat yang namanya PEP. PEP itu adalah obat post exposure prophylaxis. Jadi obat ini bisa mencegah infeksi HIV. Nah, obat ini harus diminum 3 hari pertama setelah melakukan kegiatan yang berisiko, itu harus segera diminum 3 hari pertama dan sampai 28 hari. Itu obat PEP. Ada lagi obat yang namanya PrEP. Obat PrEP ini adalah pre-exposure prophylaxis. Obatnya berbeda. Obat PrEP dan obat PEP obatnya berbeda. Kalau yang namanya pre-exposure prophylaxis itu namanya obat sebelum terpapar. Jadi orang yang selama ini melakukan kegiatan yang berisiko, sering melakukan kegiatan yang berisiko, itu lebih baik dikasih obat yang namanya PrEP. Nah, PrEP ini itu kalau diminum selama sampai 1 bulan penuh itu akan terlindungi sampai 90% lebih. Nah, itu obatnya berbeda sendiri, berbeda lagi juga ya. Ya, mungkin itu ada gejala-gejala yang HIV. Saya tekankan lagi, tidak ada gejala yang spesifik di dalam virus HIV. Jadi fase 1, kalau misalkan kita akan ada HIV itu ada fasenya ya. Fase 1, 2, 3, dan 4. Biasanya kan orang ngomong stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, stadium 1 itu mayoritas orang tidak ada gejala HIV sama sekali. Tidak ada gejalanya sama sekali. Bahkan orang yang sudah positif HIV fase 1, stadium 1 itu mereka tidak tahu kalau mereka terkena HIV. Kebanyakan seperti itu. Jadi mereka diketahui virus HIV-nya positif itu sudah masuk fase 2. Kalau sudah masuk fase 2 itu sudah mulai ada gejala, dan gejala tidak ada yang spesifik juga. Tiap orang macam-macam, ada yang demam berlebihan,
jaraknya berdekatan, demam. Hari ini demam kan, 3 hari sembuh, 3 hari lagi demam, 3 hari lagi sembuh. Nah, itu mulai dicurigai. Sariawan yang berlebihan itu juga mulai dicurigai. Terus habis itu diare berlebihan, terus menerus diare, itu juga perlu dicurigai. Kalau Bapak Ibu merasa melakukan kegiatan yang berisiko, segera cek di klinik VCT. Klinik VCT di puskesmas ada, di rumah sakit umum ada. Saya menyarankan di instansi pemerintah. Karena kenapa? Satu, murah. Secara ekonomi cukup murah ya. Secara ekonomi cukup murah. Di puskesmas ada beberapa bagian puskesmas itu tidak bayar, ada. Sedangkan di instansi pemerintah seperti rumah sakit umum bayar. Rata-rata bayar. Meskipun bayar tetap murah, sekitar 20.000, 30.000 atau 60.000 itu biaya administrasi aja. Biaya administrasi aja. Saran saya tetap kalau misalkan melakukan kegiatan yang berisiko, lebih baik cek HIV. Kapan orang bisa dikatakan orang berisiko? Satu, kalau mereka berhubungan, ya kan, tidak menggunakan pengaman. Itu pertama. Dan yang kedua, dia tidak tahu status HIV pasangannya. Kalau dia tidak tahu status HIV pasangannya dan dia tidak menggunakan pengaman, dua-duanya masuk, orang ini sudah bisa dikatakan mereka berisiko. Orang itu berisiko. Ya, kemana? Langsung dicek ke klinik VCT tadi. Setelah 45 hari itu menggunakan generasi keempat ya, rapid test generasi keempat. Sedangkan 90 hari menggunakan generasi ketiga. Dan itu sudah cukup, itu final, akurat, nggak perlu tambah-tambah lagi. Kalau misalkan hasilnya negatif, alhamdulillah puji Tuhan. Kalau hasilnya positif, ya sudah, itu berarti rezeki Bapak Ibu, hasilnya positif ya kan. Hidup harus terus berjalan, ya kan. Hidup harus terus berjalan. Bapak Ibu harus kuat secara psikologis. Kalau sudah kuat juga harus dipertahankan untuk minum obatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak minum obat, itu nanti ditakutkan akan terjadi resistensi obat yang berlebihan, malah lebih parah nantinya. Seperti itu. Jadi pemahaman yang mungkin ada beberapa pemahaman yang Bapak Ibu artikel 1, 2, 3 yang pertama tadi, ya kan? 1, 2, 3, artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel keempat kok berbeda semua. Ya itu semua itu bisa jadi benar, ya itu semua bisa jadi salah. Semua tergantung dari yang namanya kondisi fisik orang sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kondisi fisik orang itu sendiri-sendiri dan nggak bisa ngomongkan itu pasti benar spesifik seperti itu, tidak ada. Gejala HIV tidak ada yang spesifik. Kalaupun ada gejala yang spesifik, ya kan? Gejala spesifik itu biasanya sudah masuk fase AIDS. Kalau sudah masuk fase AIDS itu sudah masuk fase stadium ketiga. Kapan orang dikatakan AIDS? Apabila orang sudah CD4-nya itu di bawah angka 200. Dan itu sudah masuk stadium 3 dan biasanya orang itu sudah ada infeksi organ dalam. Dan masuk fase yang stadium keempat itu orang itu biasanya masuk fase yang keempat itu dikatakan stadium keempat apabila CD4-nya itu di bawah angka 100 atau di bawah angka 50 sudah masuk fase AIDS. Dan itu komplikasinya, infeksinya sudah banyak sekali, mungkin bisa berbagai macam infeksi termasuk usus, liver, mungkin paru-paru, bahkan menyerang otak pun juga bisa, sangat sekali bisa, itu bisa. Terus habis itu fase-fase seperti itu ada waktunya. Fase pertama, stadium pertama itu mayoritas tidak ada gejala apapun, mayoritas. Kalaupun ada itu gejalanya bukan gejala serius. Biasanya tanpa obat pun, misalkan demam, tanpa obat dengan sendirinya mereka akan sembuh dengan sendirinya. Tanpa obat. Stadium kedua sudah mulai ada gejala. Gejalanya panas, demam berlebihan, berkelanjutan seperti itu mulai dicurigai, harus segera cek. Kalau ini nggak dicek, ya kan, fase pertama itu biasanya butuh waktu kurang lebih sekitar hari ke-0 sampai ke 3 tahun. Orang Indonesia butuh waktu kurang lebih fase pertama 3 tahun. Fase kedua sampai tahun kelima. Jadi tahun ketiga sampai tahun kelima. Fase kedua.
Fase ketiga itu sudah masuk fase AIDS. Kalau orang sudah masuk kategori fase AIDS biasanya sudah di atas 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu mereka tidak pernah diobati sama sekali dan mereka tidak berani ngecek HIV. Fase ketiga ya, stadium ketiga ini, fase AIDS. Yang terakhir sudah parah ini. Sudah fase yang stadium keempat sudah geleng-geleng. Ya. Jadi harus diperhatikan ini. Kalau memang Bapak Ibu merasa yang namanya berisiko, segera cek HIV. Segera. Jadi sebelum nanti kalau misalkan sebelum masuk fase AIDS, ya kan, itu dokter akan lebih mudah untuk mengobati. Kalau sudah masuk fase AIDS, itu dokter sudah akan lebih berat untuk yang namanya mengobati lagi. Ya seperti itu pesan saya. Semoga bermanfaat.